dalam keadaan baik, dan hari ini kita bisa sekali lagi diberi waktu oleh Tuhan untuk menikmati ibadah bersama-sama. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu bisa memastikan bahwa hari ini kita sudah siap untuk ibadah. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mencari tempat yang nyaman untuk beribadah, dan pastikan kita fokus hari ini hanya untuk ibadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita dengan mengambil waktu teduh sejenak. Kita akan arahkan hati kita siapkan hidup kita, sehingga ibadah kita hari ini bukan ibadah biasa yang kita lakukan, tetapi benar-benar di dalamnya ada roh Allah yang bekerja. Di dalamnya ada kerinduan mendalam di dalam hati kita untuk hanya berjumpa dengan satu-satunya pemilik hidup kita. Mari kita arahkan hati kita arahkan fokus kita arahkan segala hal yang di dalam hidup kita hanya kepada Dia yang pagi ini layak menerima segala pujian dan sembah kita. Kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini, Tuhan. Namun kami tahu ibadah ini hanya akan menjadi biasa-biasa saja kalau kami tidak mengundang Engkau, kalau kami tidak menjadikan Engkau sebagai pusat, kalau kami tidak menjadikan Engkau sebagai satu-satunya yang akan menjadi tujuan pujian dan penyembahan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah anugerah-Mu mengawal kami, anugerah-Mu memampukan kami, sehingga lewat ibadah ini kami boleh menyatakan apa yang menjadi kerinduan mendalam kami terhadap Engkau. Mari Engkau menolong ibadah kami, mari Engkau menolong hati kami, mari Engkau menolong fokus kami, mari Engkau mengendalikan pikiran kami, sehingga sekian jam ke depan adalah waktu yang bernilai kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, saya undang semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Dia. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang layak terima segala pujian, Allah yang layak terima segala penyembahan, Allah yang layak terima segala keagungan, segala hormat, segala keajaiban hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. Inilah kami ya Allah, inilah keberadaan kami, inilah kerinduan kami untuk datang kepada Engkau, untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, menyatakan bahwa Engkau satu-satunya penguasa atas hidup kami Tuhan. Ku sembah Engkau, ku puji dan ku sanjung Allah yang maha besar, Allah yang ajaib. Engkau layak ditinggikan ya Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak terima segala hormat kami Tuhan, layak Engkau terima segala keagungan. Inilah kerinduan kami datang kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkau Mawar Syaron, Engkau Rajaku, Engkau sahabatku, Engkau yang terindah, Engkau yang termanis. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah Mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku,
seperti Kau Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Semua katakan nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami nyanyi pujian hanya bagi-Mu, pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi, sebab nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, inilah nyanyian pujian kami Tuhan, nyanyian pujian untuk kebesaran nama-Mu. Sebab Engkau-lah yang maha ajaib, Engkau layak terima segala pujian, layak terima segala hormat, segala keagungan, segala yang termanis. Oh, terimalah segala sembah kami Tuhan, terimalah segala hormat kami, segala nyanyian kami. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sepenuh hati segenap suara nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu
namamu besar dan layak dipuji. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Segala pujian hanya bagi Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau layak terima segala pujian. Sebab namamu besar, Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Pagi hari ini kami berkumpul, kami bertumpul secara langsung, kami berkumpul secara online. Tetapi satu tujuan kami Tuhan, kami ingin memuji Engkau, kami ingin membesarkan namamu, kami ingin menyembah Engkau. Oleh karena itu kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, hadir di rumah-rumah kami, hadir di ruangan ibadah pagi hari ini, melawat setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua mengalami Kristus, semua mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kami menyerahkan jalannya ibadah, awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Mari Tuhan berkarya, mari Tuhan memberkati, mari Tuhan menyatakan apa yang menjadi isi hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau telah ada di tengah-tengah kami. Engkau yang mengendalikan seluruh jaringan, Engkau yang mengendalikan seluruh perangkat sound system yang kami pakai. Engkau mengendalikan seluruh isi hati kami, sehingga semua hanya terarah dan tertuju kepada Engkau. Terima kasih ya Allah, ini doa kami. Kami mulai ibadah ini di dalam satu nama yang mengasihi kami, yaitu nama Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Dia Allah yang layak disembah dan layak dipuji. Amin Bapak Ibu. Boleh tengok kanan kiri, boleh berikan senyum. Walaupun tidak terlihat gigi, ada mata yang menyatakan binar sukacita. Yang ada di rumah jangan mau ketinggalan. Jika Bapak Ibu hari ini bersama dengan keluarga, boleh tos dulu dengan keluarga yang ada di rumah ya. Puji nama Tuhan. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat. Dia gunung batu kekuatan kita, Dia kota benteng kita. Pagi hari ini mari kita akan deklarasikan ini lewat pujian kita. Kita nyatakan ini dengan satu tekad. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya kepada Dia hati kita bisa mengandalkan dan percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindungan. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya pada Dia aku percaya, hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara, Kaulah menara dan kota berlindungan. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu
selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Pujian mengatakan, bahkan pemazmur mengatakan, biarpun gunung-gunung beranjak, sekalipun bumi bergoncang, Paulus juga berkata, tidak akan pernah membuat kita terpisah dari kasih Allah yang besar. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Masih sukacita memuji Tuhan? Yang ada di rumah masih sukacita? Puji nama Tuhan. Kita tetap mengagungkan Dia. Kita tetap meninggikan Dia. Karena itulah fokus ibadah kita hari ini. Tuhanku Raja Maha Besar. Kita datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Amin Bapak Ibu. Saya sangat bangga sekali punya Tuhan yang maha besar. Allah yang besar, tetapi juga rela tinggal di dalam hati saya yang kecil ini. Dia penguasa dunia ini, tetapi Dia tidak merasa diribetkan dengan urusan remeh-temeh hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita ada hari ini, kita diberi kesempatan hari ini, semua karena anugerahnya. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini boleh mempersiapkan amplop persembahannya. Yang ada di rumah, Bapak Ibu boleh mendukung pelayanan melalui persembahan dengan transfer ke rekening gereja. Nanti akan dimasukkan ke dalam chat box untuk nomor rekening. Bapak Ibu bisa akses di sana. Saya undang petugas kolektan boleh maju ke depan. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Karena kita percaya kita bisa memberi pun itu karena Tuhan. Kita kembalikan sebagai bentuk ucapan syukur kita. Jika kami menghitung berkat-berkat-Mu Tuhan, tak ada habisnya. Bahkan salah satu firman-Mu berkata, jika seluruh kertas ini jadi alatnya, seluruh pohon jadi alat tulisnya, tidak akan cukup menuliskan betapa panjang, besar, luas, dan tingginya kasih-Mu.
Namun dalam keterbatasan kami menghitung berkat-Mu Tuhan, kami ingin belajar memberi bagi Engkau. Di tangan kami ada sekian rupiah yang kami ingin persembahkan bagi Engkau Tuhan. Tidak seberapa dibanding dengan apa yang Tuhan sudah beri bagi kami. Tetapi kami mau belajar. Ketika kami memberi, ada hati kami yang mengasihi Engkau. Dan biarlah Tuhan menolong kami, sehingga persembahan kami dikuduskan, disucikan, memperkenan hati Tuhan. Lewat persembahan yang kami persembahkan, digunakan semaksimal mungkin untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur dan kami akan memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami memberi. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga. Kita akan nyanyikan pujian ini sambil Bapak Ibu memberikan persembahan kita. Tak pernah dilihat mata. Mari sama-sama sekali lagi bangkit berdiri. Didengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak Kita angkat pujian ini sekali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Dengan iman katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dulu Engkau yang membelah laut Teberau. Dulu Engkau yang menolong Daud yang kecil melawan Goliat yang besar. Dulu Engkau yang membebaskan bangsa Israel. Allah yang sama hari ini bersama dengan kami. Kuasa-Mu tidak berubah sedikit pun, bahkan semakin sempurna melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami berpikir bagaimana kami membalas kasih-Mu yang begitu besar. Segala pujian, segala penyembahan seakan tidak ada habisnya untuk mengungkapkan betapa ajaib dan agungnya Engkau. Namun biarlah Engkau berkenan lewat sedikit apa yang kami berikan di hadapan Engkau.
lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat waktu kami, lewat harta kami, nama-Mu dipermuliakan. Dan biarlah Tuhan disenangkan oleh persembahan kami itu. Terima kasih Tuhan, karena itulah yang menjadi kerinduan kami. Terus menyenangkan hati Engkau di sepanjang umur hidup kami Tuhan. Terus melakukan apa yang menyukakan Engkau. Terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya ku berikan kepadamu Tuhan. Berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan, yes Lord, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Dengan sepenuh hati, Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, Kau mendengar. Ini bukan sekedar lirik lagu yang kami nyanyikan Tuhan, tapi ini menjadi seru hati kami. Kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, yes Lord, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan. Amin Tuhan. Hanya menyenangkan hati-Mu ya Allah. Terus senangkan hati-Mu. Itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Ini bukan sekedar kata-kata lagu yang kami nyanyikan Tuhan, tapi ini seru hati kami Tuhan. Biarlah segala langkah kami hanya menyenangkan hati Tuhan, hanya menyukakan hati Tuhan. Hanya ini kerinduanku Tuhan,
hati kami Tuhan. Hati yang diangkat di hadapan-Mu. Hati yang dibawa di hadapan-Mu. Kadang kami lalai Tuhan. Kadang kami gagal membuat hati-Mu senang. Ampuni kami Tuhan. Ampuni ya Allah. Biarlah kasih-Mu terus memperbarui kami. Hingga kami terus boleh mengarahkan hati kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerindu. Sekali lagi nyatakan dengan sungguh-sungguh. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Engkau dengar Tuhan. Dan biarlah Tuhan disenangkan dengan ucapan pengakuan kami pagi ini lewat ibadah. Biarlah seluruh keluarga kami menyenangkan Tuhan. Biarlah seluruh tindak tanduk hidup kami menyenangkan Tuhan. Biarlah seluruh perkataan kami menyenangkan Tuhan. Biarlah seluruh pelayanan yang kami beri itu menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Terima kasih sudah mengasihi kami. Terima kasih sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam pujian penyembahan kami sekali lagi boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya kami akan duduk mendengar firman-Mu. Mari Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Menolong kami memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan memakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Sunarto, yang akan menyampaikan kebenaran. Mari Tuhan memakai apa yang menjadi isi hati Tuhan, taruh di dalam bibir lidah perkataan hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah kebenaran yang daripada Engkau. Ya Allah, kami sekali lagi menyerahkan dari tengahan sampai dengan akhirnya ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Roh Kudus, lanjutkan karya-Mu. Teruslah berkarya sampai kami diubahkan seturut dengan kebenaran yang kami akan dengar. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Silahkan duduk kembali, waktu saya serahkan ke Pak Nur. Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini boleh memuji, boleh menyembah Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini setiap saudara dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah merupakan makanan kesukaan kita. Amin. Haleluya. Tanpa firman Tuhan, kita tidak berdaya. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Karena firman-Nya kita boleh ada sampai sekarang dalam keadaan baik dan sehat. Saya percaya Saudara, firman Tuhan adalah makanan di atas segala makanan. Makanan bagi roh kita, ya, bagi jiwa kita Saudara. Sehingga ya jiwa kita yang sehat, roh kita yang sehat akan berpengaruh kepada tubuh kita. Ya, kalau rohani kita sehat, saudara akan berpengaruh pada fisik tubuh kita menjadi sehat. Haleluya. Itu sebabnya ya, sehat rohani pasti diikuti sehat jasmani.
Nah, saudara, pagi hari ini saya akan mengajak saudara membaca firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17 ya. Firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke ayat 11 sampai ayat ke-17 ya. Pasal 7 ya. Bisa ditayangkan mungkin bagi yang nggak bawa Alkitab supaya bisa menikmati pembacaan pagi hari ini. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan ini saudara ya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak-anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umat-Nya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara menyimak dengan baik ya, apa yang kita baca tadi, ya, apa kesimpulan saudara dari peristiwa ini, saudara? Ya, apa yang dilakukan Yesus dari peristiwa ini, saudara? Ya. Puji Tuhan. Ada yang tahu? Apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara? Jelas ya, sudah kita baca supaya ya, saudara bisa kasih komentar apa yang dilakukan Yesus. Ya, ayo boleh ya, boleh memberi pendapat, saudara ya. Apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara? Yesus membangkitkan orang mati, ya agak kenceng Pak Sandi ya. Diki, suaranya anak muda ya, lantang. Ayo Diki. Apa yang kita baca tadi? Ayo lama. Mamahnya aja kalau gitu, Bu Dewi apa Bu? Membangkitkan seorang janda, ya. Anaknya ya, anaknya yang masih muda, anak dari seorang janda yang masih muda. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai gereja ya, aliran Pantekosta, aliran karismatik biasanya kalau mengkhotbahkan ya ayat-ayat ini pasti ya pembahasannya mengenai mujizat ya, mengenai kuasa Allah yang luar biasa, mujizat ya, orang mati bayangkan dibangkitkan, udah diusung mau dibawa ke kuburan ya, dan diusung ya. Ya. Dan Tuhan Yesus ya telah menghentikan rombongan pengusung mayat itu dan mayat itu dibangkitkan. Ya, pasti saudara ya, aliran Pantekosta, aliran karismatik ya, kita ini saudara ya, aliran Pantekosta karismatik kebanyakan pasti kalau membaca ayat ini khotbahnya pasti mengenai mujizat. Tapi saudara sebenarnya tidak salah ya berbicara atau berkhotbah tentang mujizat dari ayat-ayat ini. Tapi sebenarnya ada yang melatar belakangi, saudara. Apa yang melatar belakangi terjadinya mujizat? Ayo, interaktif. Saudara-saudara,
Ya, bisa memberi pendapat apa yang melatar belakangi Tuhan Yesus membangkitkan anak muda, saudara? Apa? Kasih, ya. Benar, tidak ada yang salah. Siapa lagi? Boleh berbeda ya, boleh berbeda. Bu Nelly, kelihatannya mau jawab. Apa Bu yang melatar belakangi Tuhan Yesus melakukan mujizat? Apa Bu? Salah, nggak apa-apa. Ya, supaya nama Tuhan ya dikenal oleh banyak orang ya Bu ya, bahwa Tuhan itu berkuasa. Ya. Rio, apa Rio? Yang melatar belakangi Tuhan Yesus membangkitkan anak muda yang telah mati. Apa? Ya? Yang melatar belakangi Tuhan Yesus membuat mujizat membangkitkan anak muda yang mati. Ayo cepat, cepat. Ayo. Oh, Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, ya sebenarnya kisah tadi adalah mengenai apa, saudara? Utamanya apa? Seorang janda dan seorang yatim, anak yatim, janda dan yatim. Setelah Tuhan melihat janda tadi menangis karena anaknya meninggal, timbul apa? Belas kasihan. Jadi yang melatar belakangi adalah ya Tuhan Yesus bertemu dengan seorang janda yang sedang sedih menangis karena kehilangan anaknya yang meninggal yang masih muda, anak satu-satunya lagi. Maka Tuhan Yesus timbul belas kasihan. Ini yang melatar belakangi saudara ya. Nah, saudara, di sini saudara kita bisa menarik pelajaran ya bahwa Tuhan Yesus peduli dengan para janda dan para yatim piatu, ya, para yatim piatu. Saudara, kita tidak tahu ya, ibu ini sudah berapa lama menjadi seorang janda. Ya. Mungkin sudah lama ditinggal oleh suaminya meninggal. Ya, dengan kerja keras ya, dengan banting tulang ya, cari nafkah untuk membesarkan anaknya satu-satunya. Ya. Saudara, sebagai seorang yang anaknya cuma satu, dia pasti saudara sangat apa? Mengasihi, sangat sayang, sangat cinta kepada anaknya ini. Ya. Anaknya ini mungkin ya tiap hari waktu kecil ditimang-timang, ya. Anak ini mungkin suka ya dibawa kepada teman-temannya sebagai kebanggaan dia punya anak laki-laki, apalagi bangsa Israel. Ya, bangsa Israel itu anak laki-laki itu kebanggaan ya, seperti suku-suku tertentu anak laki-laki atau pria itu ya nilainya lebih dibanding daripada perempuan begitu saudara ya. Nah, seperti itu saudara bangsa Israel ya. Jadi kita tidak tahu sudah berapa lama ibu ini menjanda. Tetapi saudara yang jelas anaknya sudah menjadi orang muda. Ya. Penerus dari apa kalau orang Medan penerus apa saudara? Penerus keturunan, penerus marga ya. Saudara ya. Satu lagi ya. Enggak ada duanya, cuma satu saudara, satu-satunya ya. Ya, mungkin ya ibu janda ini sering bilang kepada anaknya, nak ya kamu anak bapak almarhum bapak satu-satunya, kamu yang mewarisi marga bapakmu ya. Kamu harus membawa nama bapakmu baik di masyarakat
Ya, kamu harus hidup hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Ya, terus dididik, saudara. Nah, saudara, karena Tuhan Yesus melihat, ya, ibu ini sangat terpukul, ya, sangat kehilangan, ya, anak satu-satunya, saudara. Dia menangis sepanjang jalan mengiringi pemberangkatan jenazah dari anaknya, saudara. Dia menangis, saudara, dan Tuhan Yesus, saudara, ya, Tuhan Yesus yang tidak bisa dipisahkan dengan kasih, ya, kasih itu melekat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tuhan Yesus memiliki kasih. Tuhan Yesus melihat seorang janda, seorang yatim anaknya meninggal, saudara. Dia timbul belas kasihan. Saudara, kita di dalam Alkitab diajarkan, ya, bahwa kita harus peduli juga seperti Tuhan Yesus. Ya, gereja harus peduli, orang-orang percaya harus peduli. Peduli kepada siapa, saudara? Para janda dan para yatim. Ya. Nah, kalau kita membaca di suratan Paulus di Timotius, saudara, kita akan melihat di sana, ya, dan juga di Yakobus, saudara, ya, janda-janda yang harus diperhatikan penghidupannya oleh gereja, oleh orang percaya, itu adalah janda yang benar-benar janda. Ya, umurnya paling tidak 60 tahun ke atas. Ya. Yang kedua, tidak punya nafkah, tidak punya penghasilan. Ya. Yang ketiga, janda itu, saudara, hidup hormat, hidup kudus, hidup takut kepada Tuhan. Ya. Itu yang, dan tidak ada anak yang menopang ekonominya. Jadi enggak ada anak yang menopang ekonominya. Nah, saya percaya, saudara, ibu ini, ya, janda dalam cerita ini, saudara, seorang ibu yang membesarkan anak seorang diri yang, ya, mungkin dia sudah sangat tua sehingga tidak punya nafkah lagi, atau punya nafkah dia sangat kecil, saudara, ya, untuk penghidupannya. Ya, sehingga Tuhan Yesus berbelas kasihan. Gereja harus berbelas kasihan juga kepada para janda, saudara, ya. Jadi kalau umurnya masih 60 ke bawah, ya, itu saudara belum ya dikategorikan janda. Ya. Walaupun kalau sekarang dengan perkembangan zaman, saudara, orang kalau udah 50 tahun ke atas biasanya apa, saudara? Ya, 50 tahun ke atas biasanya sudah sangat lelah, ya, fisiknya, saudara, ya, sudah sangat tua kebanyakan, ya, di zaman sekarang, ya. Ini konteksnya kan 2000 tahun yang lalu, saudara, ya, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu mungkin umur 60 tuh fisik orang masih kuat-kuat, ya, sehat-sehat, saudara, ya. Tapi sekarang kan umur 50 biasanya ke atas orang karena nggak menjaga fisiknya, ya, tubuhnya sudah kelihatan tua, lelah, ya, udah kakek-kakek, ya. Karena saya kapan hari besok sama teman saya, saudara, umurnya jauh lebih muda dari saya, ya. Tapi karena sakit, ya, dia sudah kayak kakek-kakek, ya, sudah tua sekali, saudara, ya, seperti umur 60 ke atas gitu, ya. Nah, jadi saudara, untuk konteks sekarang mungkin saudara janda itu adalah sekitar umur 60, ya, tidak punya menafkahi atau anak yang menafkahi, tidak punya sumbangan-sumbangan, ya. Nah, saudara, orang seperti itu adalah bisa dikategorikan janda, dan kita sebagai gereja harus apa, saudara? Menghidupi atau menafkahi, ya. Itu, saudara, ya, dari konteks pembacaan kita itu intinya adalah itu, saudara. Apalagi dia punya tanggungan seorang anak, pengharapannya adalah dia anak laki-lakinya, saudara.
Dia ya pengharapannya kepada anak laki-lakinya. Kalau nanti anak ini sudah bekerja, dia akan menopang ya ibunya sebagai seorang janda, tapi meninggal. Makanya Tuhan berbelas kasihan. Puji Tuhan. Saudara, jadi ya intinya saudara, kita harus peduli kepada para janda dan yatim atau yatim piatu. Ya, gereja tidak boleh tutup mata. Ya, gereja tidak boleh mendahulukan ya kemewahan kemegahan gedung gereja ya, dan mengabaikan para janda dan yatim. Nggak boleh. Ya, lebih baik kita gereja sederhana, tapi para yatim, para janda, mereka kita bantu. Amin. Ini pengajaran yang sehat. Ya, ini pengajaran sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita membangun kemegahan gedung gereja, jangan kita membangun fasilitas yang mewah, tapi para janda, yatim, piatu diabaikan. Ini bukan gereja. Gereja itu harus peka. Peka dengan apa, saudara? Pelayanan sosial seperti Yesus. Ya, digerakkan oleh belas kasihan. Orang-orang percaya di dalam hatinya harus punya belas kasihan. Mudah mengasihi orang-orang yang hidupnya susah. Ya, saudara, kalau kepada orang-orang yang hidupnya tidak susah, ya kita saling berbagi. Kepada orang yang hidupnya tidak susah, kita saling berbagi. Tetapi kepada orang janda dan yatim tadi kita harus berbagi. Bukan pakai kata saling. Amin. Mengerti ya? Ya. Kalau kita sama-sama tidak kekurangan, kita saling berbagi. Tetapi kalau kepada janda dan yatim kita berbagi kepada mereka. Ya. Jadi janda itu bukan berarti setiap orang yang tinggalkan suaminya statusnya, ya memang mereka statusnya janda, ya. Tetapi saudara kalau dia masih sehat, masih bisa bekerja, ya dia tidak perlu dibantu. Apalagi ya janda-janda genit, ya masih genit, masih suka ngerusak ya pagerayu. Tahu pagerayu? Pagar bagus. Ya, orang Jawa bilang pagerayu, pagar bagus, rumah tangga yang baik, yang damai diganggu, ya saudara nggak boleh, ya nggak boleh, ya firman Tuhan mengatakan kalau janda-janda muda, ya tidak bisa menahan keinginannya untuk bersuami, hendaklah bersuami, tapi dengan yang sepadan ya, puji nama Tuhan saudara ya, itu yang penting saudara ya dari ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Nah saudara, kita sebagai gereja kita sudah melakukan pelayanan ini saudara ya. Kita walaupun belum besar kita sudah melakukan pelayanan ini. Kalau saudara lihat di grup GPKDI Kosambi, saudara akan melihat di grup yang sudah saya kirim kemarin. Ya, kita ada pelayanan PPA, ya, kita ada pelayanan anak asuh, ya, saudara. Kemarin waktu saya mengajak anak-anak dan itu, saudara, ya, ada anak-anak yatim juga di sekolah itu, saudara. Ya, ada yang dari kecil. Umur 2 bulan bapaknya udah kabur, nggak pernah kenal sama bapaknya. Ya, itu sama dengan yatim juga, sudah lebih parah daripada yatim. Ada bapak tapi nggak bertanggung jawab, itu lebih susah, lebih menderita. Ya, saudara ya, punya bapak tapi nggak bertanggung jawab, bahkan tidak pernah kenal, itu melebihi yatim. Ya, jadi saudara kita kemarin ya. Persembahan saudara, ya perpuluhan saudara, sebagian itu disalurkan saudara untuk anak-anak yang tidak mampu, termasuk anak-anak yatim. Saudara, ya kepala sekolahnya
Waktu saya pulang, saudara kirim WA, kirim pesan ya bahwa, Pak Narto, puji Tuhan ya, kami semua senang, khususnya anak-anak ya. Saudara, anak-anak itu saya bawa ke kolam renang yang bagus sekali ya. Semanan aja kalah saudara ya, jauh kalah ya. Tempat kolam renangnya, fasilitasnya, apalagi Kosambi, enggak ada apa-apanya saudara. Tempatnya bagus ya. Satu anak itu masuk 25.000, tapi karena rombongan dari sekolah ya 15.000 saja saudara. Guru-guru semua ya ikut ya. Kita kasih makan mereka, kita kasih transportasinya ya. Saudara, ya mereka senang sekali. Bahkan saudara, ya waktu hari Kamisnya saya kasih tahu bahwa anak-anak akan saya ajak renang, itu saudara, ya Kamis malamnya mereka ada yang ya susah tidur saudara, karena ingat aduh kolam renang kayak apa gitu ya, aduh pasti enak itu kolam renang ya, ada yang ya jam 4:30 ada yang udah bangun, pada biasanya dibangun oleh orang tuanya, ayo bangun sekolah, ini sudah 4:30 baru 4:30 sudah ada yang bangun saudara, saking senangnya karena seumur-umur hidup mereka tidak pernah lihat kolam renang, yang pernah dilihat hanya kali. Saudara, mereka senang sekali. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saudara, kita sebagai gereja harus seperti itu, ya. Harus seperti itu, menaruh perhatian kepada anak-anak yang tidak bahagia. Kita kan sudah bahagia kan? Banyak kan di sini. Saudara pergi ya, rekreasi ke Puncak, rekreasi ke Bandung, rekreasi ke tempat-tempat yang bagus, kebun binatang, ke Ancol, ke Kapuk, ya. Saudara ke tempat-tempat bagus, saudara kan udah ya menikmati. Nah, mereka kolam renang saja saudara nggak pernah menikmati. Itu sebabnya mereka senang luar biasa. Haleluya. Saudara, kebahagiaan kita orang percaya sebagai gereja Tuhan seharusnya kalau kita bisa membuat mereka bahagia, kalau bisa mereka tertawa ya lebar ya, mereka bersukacita, seharusnya seperti itu. Amin. Ya. Bukan hanya gereja yang egois ya, yang dibangun hanya gedung, yang dibangun hanya fasilitas, yang dibangun hanya kemewahan, musik-musik yang mahal, dang deng dong, hanya dinikmati sendiri. Di luar sana banyak orang menjerit, banyak orang menderita, banyak orang yang perlu kita tolong, saudara. Ya, kita patut bersyukur, puji Tuhan, saudara. Ya, persembahan saudara, perpuluhan saudara tidak mandek di kantong saya, saudara. Tidak berhenti di kantong saya. Persembahan saudara memang sebagian ke saya. Ya, tetapi saudara sebagian untuk melakukan pelayanan diakonia. Amin. Ya. Kita juga fasilitas apa adanya saudara ya. Enggak mewah kan ini? Saudara, sederhana kita tempat ibadahnya. Ya, kita belajar hidup sederhana, tetapi kita bisa berbagi. Nanti kalau Tuhan datang, saudara, berbahagialah kamu. Ya, kesanalah tempatmu. Tuhan sediakan yang paling bagus buat kita. Ya, karena Tuhan mengatakan, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih minum aku. Ketika aku ya kekurangan, tidak punya tempat tinggal, enggak pernah ya rekreasi, kamu kasih aku rekreasi. Amin. Halo. Mau saudara? Mau. Kapan lagi? Kapan lagi kita sebagai gereja ya berbagi ya, umur kita ya yang sudah 60 ke atas apalagi ya, saudara ya, umur kita sudah tidak lama lagi. Kapan lagi kita berbagi, kita melayani mereka, saudara. Haleluya. Ya. Saudara, kita akan senang ketika kita dipanggil Tuhan. Ya. Kita dalam keadaan kondisi rohani yang sehat.
ya, sehat. Sehingga dengan demikian ya, kita layak beristirahat, kita layak menikmati yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, dan Tuhan mengatakan tidak sebanding dengan pengorbanan kita. Ya, pengorbanan kita nilainya tidak sebanding dengan upah yang Tuhan sediakan, saudara ya. Ya, ayo kita berbagi, ayo kita terus menjadi berkat, ya, terutama kepada para janda, ya, dan yatim piatu, atau mereka mungkin bukan ya seorang janda, tapi mereka diterlantarkan oleh suaminya, itu juga lebih parah daripada janda, ya. Atau mungkin punya bapak, tapi bapaknya enggak peduli, ya, saudara, itu lebih daripada yatim. Ya, oleh karena itu, mari saudara kita rame-rame, berbondong-bondong, ya, mengikuti Tuhan Yesus seperti murid-murid. Tadi dikatakan ayat yang 11 dikatakan Tuhan Yesus pergi ke mana, saudara? Nain. Diikuti siapa, saudara? Murid-muridnya dan rombongan besar. Haleluya. Kita juga murid-murid, kita juga rombongan besar Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan apa? Diakonia, ya. Jangan kita hanya ya muridnya Tuhan Yesus, ya. Jangan kita mengatakan, oh saya murid Tuhan Yesus, saya rombongan Tuhan Yesus, tapi tidak berbuat apa-apa. Ya, kita adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Kita adalah rombongan besar Tuhan Yesus. Kita mau melakukan bersama dengan Tuhan Yesus berdiakonia. Ya, berdiakonia, saudara ya. Puji nama Tuhan. Kalau kita menolong orang-orang susah, ya, yang susah untuk makan, ya, susah untuk beli pakaian, susah untuk sekolah, ya, susah untuk ya berrekreasi, ya, saudara. Kalau kita menolong mereka yang tidak berdaya, dan mereka akan bersukacita, mereka akan bisa sekolah, mereka akan bisa ya bersenang-senang, saudara, karena kita membantu. Saudara, itu nilainya sama enggak dengan membangkitkan orang mati, saudara? Hebohnya memang heboh membangkitkan orang mati. Ya, tapi kalau kita bisa sekolahkan anak yang tidak bisa sekolah, kalau kita bisa ya membuat mereka bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian bagus, mereka bisa tertawa lebar karena kita bantu. Ya, saudara, nilainya besaran mana dengan membangkitkan orang mati, saudara? Saya yakin minimal sama. Tapi kalau saya secara pribadi, itu nilainya lebih besar dari membangkitkan orang mati, saudara. Orang mati bangkit tapi kita nggak ngasih apa-apa, ya, hidup, ya, tapi nggak punya apa-apa, nggak menikmati ya berkat, saudara, ya nggak ada gunanya, ya. Haleluya, ya. Mau saudara terus berdiakonia, ya, mau kita terus ya menjadi rombongan besarnya Tuhan Yesus, ya, melakukan diakonia. Haleluya, haleluya. Saudara, berkatnya sungguh-sungguh luar biasa kalau kita bisa berbagi, bisa berdiakonia. Sukacitanya berbagi, saudara. Besar, saudara. Ya. Sukacita berbagi itu besar. Nggak ada tandingannya, nggak ada saingannya. Sukacita orang memberi untuk orang lain, orang berbagi untuk ya mereka yang kesusahan. Sukacitanya nggak ada bandingannya, saudara. Lebih besar sukacitanya ketika kita dapat ya lotre, ya, dapat ya hadiah, ya, dapat ya dapat sebuah kemenangan dalam pertandingan dan sebagainya, saudara. Lebih besar, ya. Sukacita memberi
kepada mereka yang kesusahan, yang kekurangan. Ya, sukacitanya enggak ada bandingannya. Ya, hanya sukacita surga, saudara, yang bisa mengatasinya. Haleluya. Ya, oleh karena itu, saudara, ya, mari kita terus berbagi. Ya, ibu-ibu, ya, yang sudah janda, ya, jadilah janda yang berkenan kepada Tuhan, yang kesukaannya berdoa, yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Ya, ya, jangan jadi ibu janda, ya, kesukaannya gosip, ya, jangan jadi ya para duda, ya, duda tua, semakin tua, ya, semakin menjadi-jadi tua keladi. Saudara, enggak boleh, saudara, ya, kalau kita tua, masa tua kita bisa terus untuk melayani Tuhan, ya, dengan berdoa, dengan ya membaca firman Tuhan, ya, doa-doa ibu-ibu, ya, yang sudah tua itu luar biasa. Ya, karena apa, saudara? Ibu-ibu tua, ya, doanya pasti fokus. Fokus karena enggak ngurus keluarga, enggak ngurus pekerjaan, enggak mengurus yang lain-lain. Doanya bisa fokus, ya. Jadi ibu-ibu yang sudah janda, benar-benar janda seperti saya katakan tadi, saudara, doanya luar biasa, ya. Doakan, ya, supaya pelayanan di gereja terus berjalan, ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ya, pelayanan gereja yang sebenarnya itu di mana, saudara? Di luar sana, melayani orang-orang tidak mampu. Ya, banyak kan sekarang ini gereja hebat di dalam, saudara. Hebat di dalam, nyanyinya, wah, penuh sukacita. Benar-benar Pantekosta, benar-benar karismatik. Ya, gemuruh suara nyanyiannya, ya, musiknya yang bagus mengiringi. Saudara, banyakkan gereja ibadahnya hanya sampai kepada apa, saudara? Sebagai hanya sekedar ritual, ritual, ya, ritual ibadah. Ya, wah, menyala-nyala. Tapi ya, menyala-nyalanya tidak sampai di luar dengan sikap berbagi tadi. Dan itu enggak ada gunanya, saudara. Karena pelayanan kita yang sebenarnya adalah di luar setelah kita melakukan ibadah secara ritual. Ritual penting, tapi harus ya ditindaklanjuti dengan berbagi, melakukan misi. Seperti tadi kemarin 2 minggu yang lalu saya katakan, saudara, ya, ibadah raya atau ritual itu ya merupakan satu paket dengan apa? Dengan misi. Ya, jadi seperti 2 sayap burung Raja Wali. Ya, bisa enggak hanya ibadah raya kita terbang, saudara? Bukan terbang tinggi. Ya, bisa enggak, saudara? Enggak bisa, saya satu sayap. Supaya kita terbang tinggi, ya, menghadapi badai, ya, kita terbang tinggi, ya, mengatasi awan-awan, maka kita harus punya 2 sayap. Gereja harus punya 2 sayap, ya, ibadah secara ritual dan juga melakukan firman Tuhan di luar ibadah secara ritual. Ya, kita akan menjadi gereja yang sehat, gereja yang sejati, bukan gereja yang egois yang hanya ya mementingkan diri sendiri di dalam ruangan. Haleluya. Saudara, masih banyak, saudara, ya, firman Tuhan ini kalau kita gali, saudara, ya, kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya, saudara. Saudara, ya, salah satunya, saudara, ya, yang saya perlu bagikan juga, saudara, bahwa Tuhan Yesus kok enggak nyebut nama anak muda tadi, saudara, ya. Tuhan Yesus mengatakan apa? Hai anak muda, ya, hai anak muda, dikatakan ayat yang ke
Ayat ke-14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda." Ya, "Hai anak muda." Kenapa enggak disebut namanya? Kok cuma "Hai anak muda." Ya. Saudara, ya, anak muda ya adalah mewakili ya semua anakmu muda. Anak muda biasanya usia apa, saudara? Usia produktif, ya. Dan ini kalau kita jabarkan, saudara, bagi kita, hai anak muda, jangan kehilangan masa mudamu, jangan kehilangan masa produktifmu. Karena banyak anak-anak muda kehilangan masa produktif. Ya, dirampas sama apa, saudara? Main HP, main game, sehingga otaknya kosong. Ya, saudara, anak-anak muda sekarang, anak-anak remaja, ya, mereka otaknya banyak yang kosong karena banyak main game. Waktu-waktunya bukan untuk belajar, ya, waktu-waktunya bukan mengejar ilmu, ya, tapi main game. Sehingga dengan demikian apa, saudara? Ya, anak-anak muda ke depan, saudara, kualitasnya turun. Ya. Saya mengikuti, saudara, seorang jenderal ya di YouTube-nya, saudara. Jenderal ini pernah berpendidikan di Amerika dan juga dia adalah ahli teknologi, ya, ahli teknologi cyber, saudara ya. Nah, saudara, jenderal ini mengatakan, ya, dan saya tertarik sekali, yang memproduk HP, yang memproduk laptop, komputer, itu yang terkenal siapa, saudara? Yang punya pabriknya, yang produksi, saudara. Ya, siapa namanya? Orang Amerika, saudara. Bill Gates, ya, Bill Gates, saudara. Nah, saudara, ya, waktu saudara beli HP atau saya beli HP, saudara pernah nggak dipesan sama yang jualan HP, "Pak, ini manfaatnya luar biasa, sangat bagus, bisa mengembangkan pengetahuan-pengetahuan Bapak." Ya, kalau itu pasti dikasih tahu. Tapi saudara, yang tidak dikasih tahu apanya? Dampak negatif daripada HP. Ya, saudara, ya contohnya tadi, saudara, ya, main game sampai berjam-jam, otak tidak diisi dengan ilmu, kosong ilmu otaknya, saudara. Yang kedua, saudara, HP ini ya punya gelombang elektromagnet yang tidak bagus untuk tubuh kita, kesehatan tubuh kita. Dan saudara, internetnya, ya, jaringan internet yang terus-menerus kita yang dekat dengan tubuh kita karena ada di tangan kita, itu juga dikatakan menguras energi. Jadi saudara, dikatakan kalau satu hari saja kita pegang HP, main HP, ya, baik itu untuk belajar, untuk apa saja, saudara, di genggaman tangan kita, itu menguras energi kita selama 1 minggu, saudara. Ya, walaupun kita tidak berasa, kita nggak berasa, saudara, karena kita duduk. Dan akibat dari ya radiasi-radiasi yang ada di HP kita ini, saudara, itu nggak, ya, buat kesehatan nggak bagus. Nah, itu nggak pernah dikasih tahu ketika kita beli HP. Ya, kita malah bangga gitu ya, anak-anak kita beliin HP, main HP, saudara ya. Saya belajar, saudara, kalau saya tidak ya sedang perlu pakai HP, saya matiin ya datanya, saudara. Internetnya saya matikan supaya jaringannya itu ya tidak mengganggu kesehatan saya. Puji Tuhan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya.
Pagi hari ini ya kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan. Ya, mari kita sebagai anak-anak Tuhan terus produktif. Produktif supaya kita bisa berbagi kepada mereka yang lemah, para janda, yatim piatu, ya. Mari anak-anak muda, bangkit, kata Tuhan Yesus, bangkit, ya. Bukan hanya sekedar bangkit dari kematian, tapi bangkit dari keterpurukan. Mungkin waktu-waktumu sudah dicuri oleh ya game online. Waktu-waktumu mungkin sudah dicuri ya oleh hal-hal yang kosong. Mari ya, jangan biarkan terus-menerus waktumu dicuri, tapi izinkan ya otakmu diisi dengan hal-hal yang baik, dengan ilmu pengetahuan, supaya nanti kita ya dewasa menjadi pribadi yang produktivitas kita tinggi. Haleluya. Kalau orang produktivitasnya tinggi, penghasilannya banyak, penghasilan kita banyak, kita bisa berbagi kepada banyak orang. Amin. Haleluya. Seperti itu saudara ya. Kita harus menjadi gereja yang terus berdiakonia. Jangan lelah kita berdiakonia. Ya, melayani itu berdiakonia, saudara ya. Melayani itu bukan sekedar ya di ibadah raya, bukan. Melayani itu adalah di luar sana. Kita bersentuhan dengan orang-orang tidak berdaya. Ya, kita mendengar jeritan mereka, kita mendengar tangisan mereka seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya khotbah di bait Allah, tapi Tuhan Yesus tadi masuk ke kota Nain. Ya, di sana ketemu orang yang menangis, orang yang mencucurkan air mata. Di sana ada anak-anak muda yang mungkin mati secara rohani. Haleluya, mari kita bangkit berdiri, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari kita angkat pujian yang tadi saudara, menyenangkan Tuhan. Ya, menyenangkan Tuhan bukan sekedar dengan ucapan. Menyenangkan Tuhan bukan sekedar dengan nyanyian. Menyenangkan Tuhan tapi dengan perbuatan, saudara. Haleluya. Tuhanku mau menyenangkanmu. Haleluya. Kita mau menyenangkan Tuhan dengan perbuatan kasih kita. Kita mau menyenangkan Tuhan dengan belas kasihan kita yang terus mengalir bagaikan sungai yang tidak pernah berhenti. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin, amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Amin Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua kita berikan. Tuluskan hingga tulus selalu. Menyenangkanmu, oh menyenangkanmu, senangkanmu, amin. Hanya itu kerinduanku, yes. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saudara, sudahkah di dalam hati saudara ada kasih Kristus? Kasih yang tidak sekedar kita simpan, tetapi kasih yang kita buka lebar-lebar untuk mengalir kepada mereka yang membutuhkan. Para janda, para yatim, piatu, orang-orang susah, orang-orang menderita. Di luar sana banyak orang yang menjerit,
mana mereka kekurangan. Saudara, mari kita buka. Kalau keran kasih kita belum kita buka, mari pagi hari ini kita buka. Kita buka lebar-lebar, biar mengalir. Sukacitanya besar, saudara. Tidak ada bandingannya. Saudara akan hidup damai, penuh sukacita ketika saudara berbagi. Tidak ada sukacita ketika kita mementingkan diri. Tidak ada sukacita ketika kita menumpuk berkat-berkat Tuhan di rumah kita, saudara. Tidak ada sukacita ketika kita menumpuk harta di bank. Tidak ada sukacita. Sukacita itu akan kita dapatkan. Damai sejahtera akan mengalir dalam hidup kita ketika kita berbagi. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ya, kita ulang saudara. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Bapak, terima kasih pagi hari ini Bapak. Kami adalah rombongan besar. Rombongan besar yang mengikuti jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami adalah rombongan besar yang sedang melihat, mencontoh, meneladani apa yang Tuhan perbuat. Tuhan begitu peduli kepada seorang janda. Tuhan peduli kepada seorang anak muda. Tuhan telah menolong, membangkitkan. Demikian juga Tuhan bangkitkan kami. Supaya kami bukan sekedar rombongan yang tidak berbuat apa-apa Tuhan. Tapi kami boleh menjadi rombongan yang hidup kami sungguh-sungguh mengikuti jalannya Tuhan. Meneladani apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami mau terus berdiakonia Tuhan. Kami mau terus bermarturia ya Tuhan. Kami mau mengalirkan kasih yang sudah Tuhan curahkan atas hidup kami. Kami mau mengalirkan. Kami mau membuka lebar-lebar ya Tuhan. Supaya kasih tidak berhenti pada kami. Tapi benar-benar kami punya kepastian bahwa kasih itu mengalir. Kasih itu mengalir, mengalir, terus mengalir ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami. Kami serahkan Tuhan pekerjaan-pekerjaan kami. Kami serahkan Tuhan segala milik kami, harta kami, kepunyaan kami serahkan kepada Tuhan. Kami lebih mengasihi Tuhan. Kami lebih mengasihi sesama daripada kami mengasihi harta kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya Engkau akan terus menyertai kami. Sehingga kami menjadi orang percaya yang sehat. Menjadi orang percaya yang sungguh berkenan. Yang menyenangkan Tuhan. Yang terutama kami menjadi rombongan besar. Yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kami selalu mengikuti dari belakang jalan-jalannya Tuhan.
dan kami tidak tersesat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati kesehatan kami. Kau memberkati anak-anak kami, pendidikan mereka. Kau memberkati semua yang kami kerjakan. Dan sebentar kami pulang, kami berdoa juga buat bangsa negara kami. Kami tidak pernah bosan berdoa supaya Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Ada panen besar, tuaian besar melanda Indonesia. Banyak jiwa-jiwa berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Dan kami biar Tuhan pakai untuk menjadi saksi, untuk menginjil buat mereka-mereka yang belum percaya. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, para pejabat tinggi. Dengan takut, dengan gentar akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita berdoa juga buat perjamuan kasih kita. Tuhan berkati setiap perjamuan kasih, makanan, minuman, tangan-tangan yang sudah menjadi berkat, kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Sehingga kami sungguh-sungguh penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, mari kita bersama-sama berpisah. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha. Roh Kudus menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua sudah menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin ada pengumuman, silakan. Ya, tidak ada pengumuman saudara ya. Sambil kita makan ya, kita boleh sharing firman Tuhan.